Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai proses modernisasi di Turki hingga terbentuknya Republik Turki. Nah, untuk pembahasan pertama, modernisasi Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh seorang berkebangsaan Turki yang bernama Utsman bin Ertuğrul bin Sulaiman Shah dari suku Kayik. Nah, Utsman memilih kota Bursa sebagai pusat pemerintahan. Kerajaan Turki Utsmani itu dikepalai oleh seorang sultan. Nah, kekuasaan temporal tadi adalah kekuasaan yang berhubungan dengan duniawi. Sedangkan kekuasaan spiritual itu adalah kekuasaan yang berhubungan dengan rohani umat Islam. Nah, kekuasaan temporal tadi diberi gelar sultan, sedangkan spiritual itu diberi gelar khalifah. Pembaharuan atau modernisasi Turki Utsmani itu dimulai pada masa kekuasaan Sultan Mahmud II. Nah, pembaharuan pada masa Sultan Mahmud II ini dipusatkan pada berbagai perubahan internal, di antaranya pada organisasi pemerintahan dan hukum. Kemudian dalam hal pembedaan antara urusan agama dan urusan dunia, di mana urusan agama sendiri diatur oleh syariat Islam atau Tashri' al-Din. Dan urusan dunia diatur oleh hukum yang bukan syariat, atau biasa dikenal dengan Tashri' al-Madani. Hukum syariat itu terletak di bawah kekuasaan Syekh al-Islam. Adapun hukum yang bukan syariat diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum untuk mengaturnya. Nah, hukum yang bukan syariat tadi diadopsi dari Eropa, Prancis, dan negeri asing lainnya. Setelah sepeninggalan Sultan Mahmud II, dikenal dengan era Tanzimat atau reorganisasi. Tanzimat ini merupakan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan dalam struktur kehidupan umum dan menciptakan sentralisasi pemerintahan yang efektif. Kemudian setelah sepeninggalan Sultan Mahmud II, Sultan Abdul Majid melanjutkan pembaharuan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Pembaharuan atau modernisasi Turki yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama dalam bidang pemerintahan dan militer. Pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orhan tidak hanya dalam bentuk mutasi personel-personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Kemudian yang kedua dalam bidang intelektual muncul 3 surat kabar pada masa itu, kemudian transformasi pendidikan dan mengirimkan pelajar berprestasi ke Perancis, kemudian munculnya sastrawan-sastrawan. Yang ketiga dalam bidang hukum, di mana dirumuskannya kodifikasi hukum perdata dan hukum pidana oleh Majelis Ahkam al-Adliyah. Yang keempat yaitu dalam bidang ekonomi, didirikan Bank Utsmani pada tahun 1840 Masehi. Penarikan mata uang lama dari peredaran diganti mata uang baru dengan memakai sistem desimal. Selanjutnya yang terakhir dalam bidang pendidikan, yaitu ada pemisahan antara pendidikan umum dan agama, di mana pendidikan umum dilepaskan dari kekuasaan kaum ulama dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Selanjutnya yaitu proses berdirinya Republik Turki. Bermula dari berdirinya Kerajaan Turki Utsmani pada periode pertengahan. Masa kemajuannya dihitung dari mulai digerakkannya ekspansi ke wilayah baru yang belum ditundukkan oleh pendahulu bangsa Turki. Pada abad ke-20, Kesultanan Turki Utsmani terlibat peristiwa besar dalam Perang Dunia Pertama, di mana Turki Utsmani bergabung dalam kelompok Central Powers yang melawan kelompok sekutu, yang mana kelompok Central Powers ini mengalami kekalahan. Hal tersebut menyebabkan Kesultanan Turki Utsmani kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya dan mengalami kemunduran politik, sosial, dan budaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mustafa Kemal Atatürk melakukan perubahan secara radikal dan fundamental, terutama dalam sistem pemerintahan, di mana menurutnya
sistem kesultanan harus diganti dengan sistem yang diterapkan oleh negara-negara Eropa saat ini, yaitu konsep nation state. Setelah peristiwa perjanjian Lausanne di Swiss yang mana menetapkan batas wilayah kedaulatan bagi Turki modern, Republik Turki akhirnya didirikan dengan Mustafa Kemal Atatürk yang terpilih menjadi presiden dari Republik Turki. Kemudian, Revolusi Turki Mustafa Kemal Atatürk memiliki 2 tahap. Nah, tahap pertama yaitu periode Perang Kemerdekaan Greko-Turki pada tahun 1918 Masehi sampai periode penghapusan sistem khilafah atau kesultanan pada Maret tahun 1924. Tahap ini ditandai dengan proses perubahan konstitusional secara fundamental dalam negara dari penghapusan kesultanan, sistem khilafah, pendirian Republik Turki, dan pembuatan konstitusi baru yang berdasarkan pada sekularisme. Sistem pemerintahan Turki di era ini bukan lagi sistem dinasti, akan tetapi berdasar pada pokok populisme atau kerakyatan. Kemudian, pada periode kedua, yaitu disebut dengan penegasan Kemalisme sebagai garis besar otoritatif sejarah dan ideologi revolusi Turki. Gerakan Kemalisme tersebut memiliki formula yang disebut dengan formula 3 kebebasan, yaitu kebebasan dalam gagasan, kebebasan dalam kesadaran, dan kebebasan dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian kita masuk dalam sejarah perkembangan Turki Utsmani, yang mana dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama ditandai dengan berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsmani I sampai pemerintahan Bayezid. Kemudian pada periode kedua ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar, dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Kemudian pada periode ketiga ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Pada periode keempat, yakni ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Kemudian, pada periode terakhir yakni periode kelima ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Nah, periode ini juga disebut sebagai periode era kontemporer di mana Turki menjadi negara republik. Selanjutnya yaitu modernisasi Turki ala Kemal Atatürk. Mustafa Kemal memproklamasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan maksud untuk menciptakan negara modern karena frustasinya terhadap sistem kekhalifahan yang dianggap ketinggalan zaman. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal akhirnya melaksanakan reformasi berupa westernisasi, yaitu menyatukan Turki dengan Barat. Nah, kita ketahui bahwa Islam itu sangatlah beragam. Masing-masing negara pun memiliki perbedaan yang mendasar. Dan terlihat juga bahwa Turki itu yang mayoritas penduduknya itu Muslim pun memiliki karakter yang pluralistik. Nah, karena keberagaman tersebut, mereka pun memilih bentuk pemerintahan yang juga sesuai dengan masyarakatnya yang pluralistik, yang akhirnya mengarah pada karakter sekuler. Kemudian, Mustafa Kemal Atatürk dipandang sebagai tokoh yang sangat penting dalam proses modernisasi bangsa Turki melalui ideologi nasionalisme dan reformasi Republik Turki modern. Nah, ia berhasil mempertahankan independensi Turki, mempelopori berdirinya negara Republik Turki dengan merancang sistem pemerintahan parlementer. Nah, kemudian Kemal Atatürk diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki.
selanjutnya yaitu pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Pertama, bidang politik. Mustafa Kemal Atatürk mengubah bentuk negara dari khalifah menjadi republik, dan kedaulatan haruslah di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan yang diperintah oleh seorang khalifah. Lebih lanjut, melihat realitas sejarah umat Islam, Mustafa Kemal menyarankan bahwa dua fungsi sultan, yaitu spiritual dan temporal, harus dipisahkan. Yang kedua, yaitu bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal atas nama pemerintahan memerintahkan pendirian lembaga studi Islam dengan tugas khusus mempelajari filsafat Islam. Reformasi berikutnya pada tahun 1924 adalah penyerahan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan agama kepada Departemen Pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang kehidupan masyarakat. Nah, penggunaan huruf Arab ini digantikan dengan huruf Latin. Selain itu, Atatürk juga memerintahkan agar bahasa Turki itu digunakan di mimbar masjid, dan Al-Quran itu juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Selanjutnya yaitu Mustafa Kemal melaksanakan reformasi dengan beberapa kebijakan modernisasi. Yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua yaitu sekularisme, yang ketiga yaitu westernisme. Yang pertama, nasionalisme. Agama Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang menyatu dengan budaya, sehingga Islam dapat dijalankan secara damai dengan dunia modern. Tetapi percampuran Islam dilihat dari segi sehari-hari dalam berbangsa yang menyebabkan kegagalan bagi negara Turki. Kedua yaitu sekularisme, yaitu tidak menghapus agama dari masyarakat Turki, tetapi membatasi kekuasaan ulama dalam urusan negara dan politik. Yang ketiga yaitu westernisme. Turki harus meneliti ke barat. Jika ingin maju, maka reformasi jalur modernisasi diterapkan, yaitu mengubah Turki secara total dari sebelumnya dianggap kaku menjadi negara yang sekarang melaksanakan nilai-nilai modern yang progresif. Sejumlah kebijakan yang diambil Mustafa Kemal boleh dikatakan secara frontal dan radikal tersebut telah mengundang sejumlah reaksi. Reaksi yang paling keras ditunjukkan oleh kalangan Islam konservatif. Salah satunya adalah dengan meletusnya pemberontakan Kurdi yang dipimpin oleh Syekh Said yang menentang tindakan-tindakan radikal yang dilakukan oleh rezim Kemal Atatürk. Kemudian timbul pertanyaan dari saudara Fikri Muhammad Iqbal, mengapa Mustafa Kemal Atatürk melakukan revolusi pada Turki Utsmani yang awal mulanya kekhalifahan berubah menjadi republik, dan apakah ada manfaatnya bagi Turki itu sendiri? Nah, alasan Mustafa Kemal Atatürk melakukan revolusi tersebut karena ia kecewa dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Ia menganggap mundurnya Turki adalah karena orang-orang Turki terlalu kuat dalam ketaatan mereka pada syariat Islam. Adapun syariat yang mereka praktikkan tidak lebih dari syariat yang dinodai oleh budaya Arab kuno yang tidak cocok. Oleh karena itu, Atatürk berpikir untuk melakukan revolusi untuk Turki. Revolusi yang digagas adalah dengan sekularisme, yang mana praktik sekularisme tersebut telah dilakukan oleh negara-negara barat dan mereka mampu berkembang lebih maju. Dengan demikian, Atatürk memisahkan antara agama dan pemerintahan dengan harapan Turki mampu menyaingi negara-negara barat. Pertanyaan kedua dari saudari Putri Fauziah, gimana dengan kebijakan beliau yang tidak membolehkan masyarakatnya mengenakan jilbab dan atribut keagamaan yang lain? Nah, menurut kami, pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil dalam sebuah negara itu harus dilandasi dengan iman yang kuat. Atatürk dalam praktik sekularismenya itu memiliki pemikiran yang berlebihan, sampai mengatur hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pemerintahan. Dan karena itulah, Atatürk dikenal sebagai pemimpin yang kontroversi. Ketika Turki Utsmani mengalami kemunduran, Atatürk melakukan revolusi untuk membawa perubahan di Turki. Namun, karena pemikirannya yang sudah berlebihan terhadap agama, ia justru memutuskan kebijakan-kebijakan yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah, jangan lupa like, Comment, like, and subscribe. subscribe.
Subrek. Bye.